Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya agar kita bisa menggerakkan kaki kita, tangan kita, dan seluruh tubuh kita agar kita bisa melaksanakan aktivitas seperti hari ini. Yang kedua, tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman ke zaman yang lebih baik, dari zaman unta ke zaman Toyota. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum yang tidak panjang, adalah 5 hal yang harus kita jauhi di bulan suci Ramadan atau saat berpuasa. Yang pertama, kita semua sudah tahu dan pasti tahu sebagai umat muslim, kita harus menjauhi makan dan minum dengan sengaja. Sudah pasti itu hal yang harus kita jauhi, tetapi di sisi lain kita bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi kita juga harus menahan hawa nafsu, amarah, dan hal-hal buruk yang kita lakukan. Itu harus kita hilangkan, harus kita hentikan di bulan suci Ramadan. Bahkan di luar bulan suci Ramadan pun harus kita hentikan hal-hal buruk seperti itu. Dan yang kedua, yaitu adalah ghibah. Ghibah adalah berkata dusta, berbohong, berkata tidak jujur, bahkan menzalimi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak ujung ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Muhammad. Berarti sudah jelas di situ Allah dan Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berkata dusta atau berbohong, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut, maupun di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan lain. Dan yang ketiga, yaitu adalah amarah dan menyakiti orang lain. Hal tersebut harus kita jauhkan juga di bulan suci Ramadan. Kita harus menahan amarah kita di bulan suci Ramadan, di mana amarah di bulan suci Ramadan itu bisa sangat meningkat di dalam kehidupan kita, bisa sampai puncak kemarahan. Namun disitulah ada sisi baiknya, di mana orang yang bisa menahan amarah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menahan amarah adalah salah satu ibadah yang pahalanya sangat besar. Dan yang keempat, yaitu adalah bermaksiat. Bermaksiat adalah hal yang harus kita jauhkan di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, karena bermaksiat bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, bisa menghilangkan pahala puasa kita, bahkan bisa membatalkan puasa kita. Hal tersebut harus kita jauhkan dari kehidupan kita, di mana Rasulullah SAW pernah bercerita kepada sahabat-sahabatnya, kelak di suatu padang mahsyar, aku menyelamatkan seorang hambaku, seorang umatku. Di situ dia menangis terseduh-seduh saat menimbang dosa dan pahalanya, di mana dosanya lebih berat daripada pahalanya. Di situ
Rasulullah SAW datang menghampirinya dengan membawa sebuah kertas kecil dan menyuruh malaikat yang menimbang untuk menimbangnya kembali. Dan ternyata hasilnya pahalanya menjadi lebih berat daripada dosanya. Setelah ditanya oleh umatnya tersebut, Rasulullah, kertas apakah itu tadi? Itu adalah salawat yang engkau lapaskan, salawat yang kau baca untuk. Setelah umatnya tadi memasuki surga, setelah melewati padang mahsyar, pada penimbangan amal dosa dan amal beratnya tadi, ada seorang umatnya lagi yang ditimbang menangis terseduh-seduh sambil memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, bantulah aku adalah umatmu." Rasulullah segera ke sana, hendak ingin membantu umatnya tersebut. Tetapi setelah Rasulullah sampai ke sana, malaikat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang dibenci bulan suci Ramadan karena dia bermaksiat di bulan suci Ramadan." Rasulullah pun terdiam, tak bisa berkata-kata. Dia hanya terdiam karena Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkannya. Dan Rasulullah berkata, "Wahai umatku, aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan syafaatku karena engkau dibenci oleh bulan suci Ramadan." Nah, berarti di sini cerita ini menyimpulkan bahwa kita harus menjauhkan maksiat. Bahkan syafaat Rasulullah SAW saja tidak bisa menyelamatkan kita karena bermaksiat di bulan suci Ramadan. Karena hal tersebut kita harus menjauhkan hal-hal maksiat dari kehidupan kita. Dan yang kelima, terakhir, adalah menyia-nyiakan waktu dan tidak melaksanakan ibadah. Di mana di bulan suci Ramadan ini kita harus meningkatkan ibadah amal soleh kita agar kita bisa lebih baik ke depannya, karena pahala di bulan suci Ramadan itu berkali-kali lipat daripada di hari-hari dan bulan-bulan biasa. Maka dari itu, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain. Mungkin hanya sekian untuk dari saya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita bukan hanya menahan rasa lapar dan haus kita, tapi kita juga bisa menahan amarah kita, menahan nafsu kita, dan menahan hati kita agar kita bisa menjadi lebih baik ke depan. Semoga seluruh amal ibadah kita, seluruh amal puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian, mohon maaf jika banyak perkataan yang salah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.